وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu Rajab, kemudian meloncat ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, dikatakan bulan haram pertama disepakati sejak bahkan sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, bahwa di bulan-bulan itu sepakat haram untuk saling membunuh dan berperang. Nah, keistimewaannya 4 bulan itu, kata Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa semua kebaikan-kebaikan di bulan-bulan 4 itu akan dilipat gandakan. Tapi juga sebaliknya, semua keburukan dosanya juga akan dilipat gandakan. Maka dalam ayat itu Allah katakan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Karena itu kalian jangan pernah berbuat zalim di bulan-bulan 4 itu. Dari 4 bulan itu masing-masing punya kelebihan. Tapi di bulan Rajab tidak dijelaskan amal apa yang khusus. Semua amal kebaikan disunahkan, dilipat gandakan. Dzulqa'dah sama, tidak disebutkan amal khususnya. Semua kebaikan akan dilipat gandakan pahala. Tapi di bulan Dzulhijjah dan Muharram disebutkan amal khusus. Kalau di bulan Haram amal khususnya yaitu puasa Muharram, puasa Asyura, Tasu'an. Tapi untuk Dzulhijjah itu paling banyak disebutkan amal-amal khusus yang akan berpahala besar sekali. Nah, kita akan mencoba untuk membahas tentang amal-amal khusus yang Allah tetapkan di bulan Dzulhijjah yang pahalanya dilipat gandakan. Yang pertama tentunya kita tahu persis, di bulan Dzulhijjah ini Allah tetapkan satu kewajiban yang dia rukun Islam, yaitu haji. Tahun 6 atau disebutkan tahun 8 Hijriah. Nah, haji sebagai ibadah wajib atas yang mampu, yang merupakan syarat rukun Islam, dia ibadah yang kalau dilihat dari semua aspeknya baik. Dilihat dari aspek ibadahnya, dia rankingnya tinggi sekali. Sampai dikatakan seorang sahabat tanya kepada Nabi, hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal yang paling utama itu apa? Amalnya. Nabi mengatakan jihad. Itu puncaknya. Dilanjut, thumma ayyun, setelah jihad apa? Nabi mengatakan haji yang mabrur. Jadi rankingnya kedua. Nah, karena jihad itu puncak amal, maka para wanita sahabiah itu pernah iri kepada sahabat-sahabat laki-laki, karena yang diwajibkan jihad kan hanya laki-laki saja. Itu kondisi tertentu, tidak selamanya. Maka Aisyah pernah mengungkapkan irinya itu kepada suaminya Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, naro anna jihada afdala amalin afala nujahidu. Ya Nabi, kita tahu semuanya jihad itu amal paling utama. Tidakkah engkau perkenan kami juga ikut jihad? Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, la lakunna afdalu jihadin hajjun mabrur. Tidak ya Aisyah, untuk wanita ada jihad yang lebih baik dari perang, yaitu apa? Haji mabrur. Ya, haji mabrur itu jihadnya wanita. Itu dilihat dari aspek ibadahnya. Dilihat dari aspek pelakunya, Nabi sebut pelaku haji dan umrah itu sebagai duta Allah, wafdullah. Dalam hadisnya mengatakan al-hujjaju wal ummaru wafdullah in da'auhu ajabahu wa in istaghfaruhu ghafarahu. Para jamaah haji dan jamaah umrah itu tamu-tamu Allah yang apabila mereka berdoa pasti Allah kabulkan. Jadi mustajab sekali doanya orang haji umrah. Dilihat dari sisi pahalanya, dia juga tertinggi. Di samping menghapus dosa semuanya, dia surga saja. Hadis Bukhari Muslim semuanya Nabi mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi marat umum. Orang kalau haji tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik maksiat, akan kembali dari hajinya persis bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Habis dosanya. Sementara Nabi mengatakan pahalanya
al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa haji yang mabrur itu pahalanya hanya satu, surga, puncak. Nah, dari sisi tempat pelaksanaannya, dia di bumi Allah termulia, di Makkah Muharramah. Karena ini bumi termulia, Allah tetapkan sholat satu kali di Masjidil Haram itu nilainya lebih baik dari sholat kita di Masjid Madinah 100.000 kali. Satu kali sholat saja. Sehingga kalau kita misalnya kok hanya 3 hari di Mekah umroh, 3 hari saja, atau haji lebih benar 3 hari saja, berarti kalau kita hanya sholat fardu saja berarti 15 kali sholat, satu hari 5 kali. Kalau 100.000 berarti 5 kali adalah 1,5 juta pahalanya. Kalau kita rasakan di Indonesia kurang lebih itu 82 tahun, 3 hari saja ibadah kita. Itu haji. Namun semua penyebutan kebaikan kepada haji itu semuanya disebut Nabi haji yang mabrur. Haji yang pelaksanaannya sesuai tuntunan. Sementara haji itu sebagai ibadah tuntunannya sangat-sangat rinci, termasuk teknisnya hampir sama dengan sholat. Kalau sholat Nabi berpesan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatnya kalian tapi harus sebagaimana kalian melihat aku sholat, rinci bagaimana berdirinya, rukuknya, yang dipegang apa, rinci. Sama haji pun Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara haji kalian. Teknisnya sangat rinci sekali. Maka kalau kita ingin haji umrah, pastikan kita menguasai teknis pelaksanaannya sehingga nanti kita dapat predikat mabrur yang pahalanya surga saja. Cuman bedanya kalau sholat dengan haji itu, kalau sholat itu ibadah terdiri dari 2 aspek, ucapan dan perbuatan, gerakan. Maka orang kok bergerak sholat mengucapkan, hanya diam membisu nggak sah. Beda dengan haji, haji itu hanya gerakan saja, nggak ada ucapan. Maka orang haji dengan membisu sah, yang penting gerakannya benar. Maka ketika Nabi haji itu ada wanita gendong putranya kecil, belum bisa apa-apa. Tanya, ya Rasulullah, alihada hajjun, apakah anakku yang aku gendong dapat pahala haji? Dapat, dan engkau dapat juga. Karena dia gerak ikut ibunya, ikut Rasul, gerakannya benar, maka dapat pahala juga. Itu haji. Maka tidak ada dalam haji itu namanya doa wajib, nggak ada. Doa sunnahnya nggak banyak, sedikit sekali. Maka membisu pun sah, itu haji. Sebagai ibadah yang tetapkan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama. Yang kedua, kebaikan bulan Dzulhijjah itu di bulan Dzulhijjah ini ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, bahwa di 10 hari awal Dzulhijjah, 1 itu sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Jadi semua hari itu baik. Tapi dari yang baik itu Allah pilih yang terbaik. Semua bulan baik, tapi Allah pilih yang terbaik. Nah, hari-hari terbaik itu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hadisnya Bukhari dan yang lainnya dan mengatakan ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari jika amal perbuatan dikerjakan di hari-hari itu yang lebih Allah cintai daripada amal kebaikan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Jadi amalnya terbaik, tercinta. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wal jihad, apakah jihad yang merupakan puncak amal itu kebaikannya tidak bisa menandingi kebaikan dari amal kebaikan di sebuah Dzulhijjah? Nabi mengatakan wal jihad. Jihad pun nggak bisa menandingi. Illa ayyah rujar rajulu binafsi wa mali falam yarji, kecuali kalau orang itu jihadnya, dia jihad hartanya semua untuk biaya dia gugur, hartanya habis, itu saja. Kalau jihad biasa saja kalah dengan semua apa? Kebaikan apa saja? Semua kebaikan, baik ibadah mahdoh dan non-mahdoh. Namun ada beberapa amal sunnah yang Nabi contohkan langsung dengan banyak kebaikannya, yaitu pertama puasa sunnah. Lamanya 9 hari, 1-9, karena 10-nya hari raya nggak boleh. Ini hadisnya Abu Dawud, sahih. Ada istri Nabi, Hafsah namanya, Rasulullah mengatakan, kana Rasulullah SAW yasumut tis'a min dzulhijjati
Wa yauma Asyura wa thalathata ayyan. Nabi itu biasa puasa tis'a itu 9 hari. Kalau Tasik tanggal 9, ini tis'a 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan biasa puasa Asyura 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, nilai puasa itu sekali lagi 1 hari puasa lebih baik dari jihad. Maka kalau bisa puasa 9 hari penuh berarti kita telah melakukan ibadah yang lebih baik dari 9 kali jihad. Namun ini sekali lagi kalau kita nggak bisa nggak apa-apa karena sunnah. Cuman hilang pahalanya. Tapi kalau nggak bisa 9 nggak apa-apa, 8, 7, 6, 4, 5, silahkan. Tapi kalau bisa 3 hari saja misalnya, kita sudah dapat pahala lebih baik dari 3 kali jihad. Yang kedua telah menggantikan sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Karena untuk Dzulhijjah ini kita nggak bisa puasa di Ayyamul Bid tengah bulan, nggak bisa. Karena tengah bulannya tasyrik kita haram puasa, maka bisa tergantikan oleh 3 hari di awal Dzulhijjah yang sekaligus memberikan pahala besar tadi. Nah, kalau kita nggak bisa 3 hari, bisa 1 hari saja nggak apa-apa. Karena nilai lebih jahat. Nah, kalau 1 hari, tapi pilihlah yang tanggal 9 Dzulhijjah, karena bertepatan dengan hari Arafah. Nabi mengatakan dengan pahala puasa hari Arafah itu dengan hadis riwayat Muslim, man shoma yaumi arafata, kan shaumu yaumi arafata yukaffiru sanataini qabla wada. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Kalau puasa Muharram nanti tanggal 10, 1 tahun saja sebelumnya. Kalau puasa hari Arafah 2 tahun. Yang lalu 1 tahun, yang akan datang 1 tahun. Di samping nilainya lebih jihad. Namun kalau puasa hari Arafah itu tidak ada kaitan dengan wukuf Arafah. Tidak ada kaitannya. Kenapa? Maka itu Nabi mengatakan puasa bukan puasa Arafah, tapi puasa hari Arafah. Kalau puasa Arafah berarti berkaitan